dalam doa. Ya Allah Bapa kami dalam surga, puji syukur Tuhan, kami orang-orang tertebus-Mu Tuhan. Karena tidak ada janji bagi kami untuk diselamatkan sebelumnya, tetapi oleh karena kematian dan rahasia yang Kau ungkapkan bagi kami, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang tanpa Kristus, orang-orang yang tanpa Allah, orang-orang yang tanpa pengharapan, ketika dinyatakan rahasia yang Kau sembunyikan dalam hikmat-Mu, maka kami kenal akan diri kami adalah orang-orang yang tertebus. Pada kesempatan ini Tuhan, Kau memberikan kami waktu untuk kami boleh belajar kembali firman kebenaran-Mu, karena itu adalah bagian dari kehendak-Mu bagi setiap orang yang telah Kau tebus Tuhan. Biarlah firman yang akan kami pelajari pada siang hari ini dan kami dengar memberi kami kekuatan dan menambahkan lagi kemuliaan nama-Mu Tuhan, sehingga kami bisa menjadi saksi bagi dunia sebagaimana yang Kau katakan kami adalah utusan-utusan-Mu, kami adalah duta-duta-Mu untuk menyampaikan kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang telah Allah sikapkan bagi dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dan hidup di dalam kami, kami mengucap syukur dan bersyukur. Terima kasih. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, luar biasa. Hari ini kita bisa berkumpul dan saya melihat di sini ya, wah, hampir penuh. Ini usia beberapa yang akan meninggalkan tempat ini, yaitu anak-anak sekolah minggu yang akan mengambil bagian dalam pelajaran kebenaran firman Tuhan di ruang sekolah minggu. Luar biasa. Ya, inilah jemaat-jemaat Tuhan, inilah orang-orang yang tertebus. Nah sekarang kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dari Kolose pasalnya yang ketiga ayat 12 sampai 24 dan kita sambung berikutnya pada ayat 4 ayat 1 sampai 6. Kurang lebih hampir 20 ayat ini. Dan saya akan mencoba membawakannya dengan singkat sehingga ringkas, sehingga tidak akan memakan waktu yang cukup lama, tapi yang penting di sini kita semua akan boleh mengerti, itu intinya ya. Baik. Kolose pasal 3 kita mulai dari ayatnya yang ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Buat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Ini penting, supaya jangan tawar hatinya.
Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ayat 25. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang hampir mencakup 20 ayatnya ya. Bahkan dari 2 pasal. Dan saya memberi judul ini, pemberitaan siang hari ini adalah keluarga-keluarga Tuhan dalam jemaat Allah. Wah, sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca ya. Keluarga-keluarga Tuhan itu lebih dari satu. Jemaat Allah. Bapak Ibu bisa kelihatan di sini yang ada, tapi yang tidak kelihatan, yang sudah percaya di luar sana banyak. Ya. Maka sedemikian jauh firman Tuhan yang kita baca. Ya. Dari mana saya mengambil judul itu? Saya mengutip dari ayatnya yang ke-11 bagian terakhir. Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Ada nggak yang tidak tercakup di dalam Kristus di dunia ini? Kalau masih ada, berarti sia-sia kematian Kristus. Kalau masih ada, berarti sia-sia kebangkitan Kristus. Kristus mati untuk semua manusia. Dia mati untuk dunia. Demikian juga kebangkitannya. Itu sebabnya kita mengucap syukur. Kita adalah orang-orang yang tertebus. Kok bisa tertebus? Ketika dinyatakan wahyu rahasia Kristus kepada kita, oleh mereka yang memberitakannya kepada kita, bahwa darah Kristus, oleh karena darahnya lah kita beroleh keselamatan. Ketika kita percaya, kita dimeteraikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah kekuatan Allah yang datang dari Injil kasih karunia-Nya, Injil yang menyelamatkan. Baik, mari kita lihat bagian-bagian dari keseluruhan firman Tuhan ini satu persatu. Bagian firman Tuhan ini saya melihat ini bagian pertamanya itu berbicara mengenai bagaimana kehidupan Kristus dalam himpunan jemaat Allah. Yang di sini dan yang di mana-mana. Jemaat Allah tanda kutip. Hanya Allah yang kenal siapa jemaatnya. Mereka yang memiliki meterai Kristus. Itulah jemaat Allah. Dan berikutnya adalah bagaimana Kristus dalam himpunan keluarga Allah, ya, keluarga orang-orang percaya. Dan ini yang ketiga, ini lebih luas ya. Kristus dalam lingkup kehidupan manusia di dunia pada masa sekarang ini. Kapan sekarang ini? Pada masa ketika
Kalau dikatakan sekarang ini, itu pada masa ketika darahnya tertumpah dan rahasia dinyatakan sampai pada kedatangannya nanti di angkasa untuk menutup masa ini. Jadi masa ini tidak selama-lamanya Bapak Ibu Saudara. Itu berawal dari ketika rahasia itu dibukakan. Apa rahasianya? Kristus mati buat kita. Darah Kristus menebus kita. Kita yang tadinya jauh menjadi dekat oleh darah Kristus. Menjadi dekat dengan apa? Dengan Allah. Itu yang dikatakan di Efesus pasal 2 ayatnya 13. Mari kita lanjut. Lihat di sini. Kita mulai bagian pertama. Dalam himpunan jemaat Allah. Apa yang dikatakan Kristus? Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan. Orang-orang pilihan Allah. Allah telah memilih kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika rahasia itu dibuka, kita mengerti kapan Allah memilih kita. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Efesus pasal 1 ayat 4, 5, 6 dan 7. Kenapa ada 7-nya? Karena pemilihan Allah tidak memilih kita dengan harus saudara Sostenes, ya, Padaras, Papa Rosi. Tidak seperti itu. Oleh darah Kristus, Kristuslah yang ditentukan menjadi dasar ukuran pemilihan orang-orang yang nanti akan menjadi keluarga Kristus. Ya. Bagaimana itu terjadi? Kita lagi baca ayat 12. Yang dikuduskan dan dikasihinya. Wow, dikuduskan kita. Kapan kita dikuduskan? Tadi saya sudah katakan, kita sama-sama sudah mendengar. Dan bahkan di rumah saudara-saudara sudah membaca beberapa hari lalu, beberapa waktu lalu. Sejak rahasia dinyatakan bahwa ketika kita percaya, kita dimeteraikan oleh Rohnya yang kudus. Pada saat itu kita menjadi kudus di hadapan Allah. Ya. Lalu dikatakan lagi di sana, dikasihnya. Sudah pasti kita dikasihnya. Kenapa Allah mengasihi kita? Karena Kristus, Bapak Ibu. Karena Kristus. Pegang. Karena Kristus. Lanjut. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Bapak Ibu, ini ungkapan-ungkapan bagaimana Yesus menunjukkan kepada kita apa itu, ya, belas kasihan, ya, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Karena itu dia mati untuk kita. Dan itu yang menjadi ingatan kita, ya. Apa? Kita akhirnya jadi mengerti belas kasihan. Sebagai kepala keluarga harus punya belas kasih terhadap keluarganya. Belas kasih yang bagaimana? Oh, saya bekerja untuk keluarga saya, menafkahi, ya, betul. Belas kasih yang apalagi? Saya mendidik anak-anak saya, memberikan sekolah, betul. Sejauh itukah? Kita ingat selalu tadi sudah disampaikan Pak Charles di depan dalam kesaksiannya. Kita harus selalu bertitik tolak dari iman memimpin kepada iman. Di mana iman kita, Bapak Ibu Saudara? Iman kita berada di dalam kehendak Allah. Kalau di luar kehendak Allah kita tidak akan ada iman. Apa sih kehendak Allah bagi kita? Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Sebagai kepala keluarga, adakah anggota keluarga kita yang belum mendengar Injil keselamatan? Bapak Ibu yang ada di sini dan juga yang ada menonton dari live streaming, coba renungkan sebagai bapak keluarga, ya. Adakah anggota keluarga Anda? Saya ada. Saya ada. Beberapa anak saya. Ya. Apa yang ada? Ada saya sampaikan kasih Kristus. Ya, ada saya sampaikan kasih Kristus. Ada saya sampaikan pengetahuan akan kebenaran kepada mereka. Itu intinya. Kita kasih belas kasih, kita kasih kesabaran, ya. Berujung di apa?
kekecewaan kesabaran kita. Kenapa? Kesabaran kita ada batasnya. Belas kasih kita ada ukurannya. Jujur. Hai bapak-bapak, jujur. Hai ibu-ibu, jujur. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, itu terbatas. Nanti kita lihat, kita akan temu sampai batasan. Nanti kita akan lihat di ayat berikutnya. Ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ya, benar. Ampunilah seorang akan yang lain. Nah, ini berhubungan dengan apa? Dengan pemberitaan. Selalu kembali kepada kehendak Allah. Ampunilah. Kenapa kita mengampuni? Karena kita sudah diampuni. Adalah kita mempunyai hati yang seperti itu. Hati yang mau mengampuni. Dan biasanya ketika kita berhadapan dengan orang yang paling kita kasihi, berbicara orang yang paling kita kasihi, istri kita atau sebaliknya, suami kita, itu bukan hal yang mudah. Kalau tanpa kekuatan atau dasar kebenaran Allah, tidak akan mudah. Kesabaran itu bisa terjadi dengan ketika kita sadar, aduh Tuhan sudah selamatkan kita, bersyukur. Nah, kemarin saya baca di firman Tuhan, saya harus begini-begini. Tuhan Yesus, saya melihat bagaimana sabarnya Kau. Betul. Kita pernah mengenal Kristus yang seperti itu, Bapak Ibu. Kristus yang dicaci maki oleh manusia-manusia yang dipilih Allah dalam perjanjiannya. Kita pernah melihat Kristus yang seperti itu. Baik, kita lanjut lagi. Seperti Tuhan mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Itu kasih. Kasih itu tadi yang sudah kita baca, kemurahan hati, kesabaran itu. Itulah yang akan mengikat keluarga-keluarga kita. Ya. Masing-masing. Betapa pentingnya firman Tuhan ini. Tadi Pak Charles juga sudah mengatakan, datang pada firman Tuhan. Pertemuan-pertemuan kita membantu kita datang kepada firman Tuhan. Seperti hari ini, hari Minggu, seminggu sekali. Oh tidak. Gerika, Makedonia, dan Tesalonika setiap hari datang kepada firman Tuhan. Pagi-pagi subuh-subuh sudah buka Zoom, datang kepada firman Tuhan. Lalu pada hari Sabtu pagi datang kepada firman Tuhan. Sabtu malam baru kita renungkan apa yang kita peroleh dari Senin sampai Sabtu pagi subuh-subuh. Baru kita di dalam keluarga kita hari Zoom sore, ya, Zoom keluarga, kita bertukar pendapat tentang apa? Tentang keberhasilan kita? Bukan. Tentang apa yang Yesus lakukan dalam setiap pertemuan subuh kita. Kenapa? Karena setiap subuh kita berbicara dengan firman Tuhan. Yesus ada di sana dan Yesus berbicara melalui firman-Nya kepada kita. Roh Kudus yang ada di dalam hati kita memberi kita kekuatan, pengertian dan hikmat yang daripadanya. Dan setiap kita tidak menerima firman itu standar. Setiap kita punya kadar kemampuan bisa menjangkau firman Tuhan yang disampaikan. Dan Tuhan ada di setiap batasan-batasan itu. Tuhan tidak memaksa kita untuk mengerti lebih jauh. Sejauh mana kita mengerti, tadi yang disampaikan saya Pak Charles juga. Sejauh mana kita mengerti, Tuhan ada di situ. Itulah kasih setia Tuhan bagi kita. Tidak masalah kita mengerti hanya sedikit. Tuhan bilangnya, sebesar biji sesali aja imanmu. Aku ada di sana. Bukan menggeser gunung ya. Kita manusia-manusia rohani tidak berbicara tentang keadaan-keadaan duniawi. Maaf, maksudnya keadaan duniawi itu keadaan-keadaan di mana hal-hal yang bisa kita lihat, kita raba, kita pegang, dan satu saat kita tidak bisa menjangkau lagi. Kenapa? Karena Yesus sudah mengangkat kita. Kita adalah orang-orang rohani, manusia-manusia rohani. Kita hidup di masa kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Itu adalah manusia-manusia Kristus yang rohani, manusia batinnya yang dikatakan tadi Pak Charles. Itulah kita. Oke, ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Ya, betul sekali. Bagaimana damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita? Kembali lagi ke dasarnya lagi. Dasar kehendak Allah. Allah bilang apa? Kasih karunia dan damai sejahtera sudah kucurahkan kepadamu.
Dan waktu inilah waktu damai sejahtera itu. Waktu inilah waktu kasih karunia itu. Waktu inilah waktu perkenanan itu. Beritakanlah firman kebenaran. Karena hari inilah hari perkenanan Allah. Selama masih bisa dibilang hari ini, di situ ada perkenanan Allah. Karena akan dikatakan hari ini akan tertutup. Hari ini akan berakhir. Masa kasih karunia ini akan berakhir, Bapak Ibu Saudara. Apakah dunia berakhir? Belum. Sebelum kedatangannya di Bukit Zaitun. Tapi kedatangannya bagi kita, kedatangan untuk masa yang akan berakhir ini, yaitu apa? Masa kasih karunia. Manfaatkanlah waktu kita. Untuk apa? Untuk mengumpulkan upah-upah surgawi, Bapak Ibu. Ya, mengumpulkan upah surgawi dengan mengasihi, dengan mengikuti apa yang jadi sebagai kepala keluarga kita. Ya, begitu juga bagi istri, ya, selaku penolong dari suami, dan juga bagi anak-anak yang masih memiliki orang tua. Mungkin ada yang sudah tidak memiliki orang tua. Bersandarlah kepada Kristus. Di luar sana dia menyaksikan live streaming, saya tidak tahu kalau anak-anak itu masih mempunyai orang tua semuanya. Ada yang sudah tidak mempunyai orang tua. Saya ingatkan, ada satu orang tua Anda yang sudah tidak mempunyai orang tua. Siapa? Dialah Bapa kita. Bapa yang telah menyelamatkan kita melalui Putra yang kekasihnya, Kristus Yesus. Jangan kita berkecil hati, ya. Ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Ya, kekayaan perkataan Kristus dalam hati kita. Itu sebabnya kembali lagi ke dasar. Datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Perkataan Kristus ada di sana. Itulah dasar pengetahuan kebenaran kita. Ya, so saya dan Pak Charles punya satu kebiasaan. Ketika kami berada di atas kuda besi, di atas motor, mulai Pak Charles pasang headsetnya, ya, apa mendengar lagu rohani? Mungkin. Tapi ada yang satu yang pasti, mendengarkan audio firman Tuhan. Sekarang kita di zaman sekarang ini, waduh, luar biasa. Buka aplikasi, ada audio firman Tuhan, satu Alkitab pun ada. Tinggal kita mau pilih kitab mana yang mau kita dengar. Hanya kita tidak bisa memilih ayat. Hanya diberikan satu pasal saja. Jadi kalau kita mendengarkan itu, satu pasal dia berbunyi. Kalau kita buka kitabnya, misalnya kitab Roma, dia mulai dari pasal 1 dan sampai sejauh mana kita jalan, dia akan berpindah dari pasal 1 dan selanjutnya. Dan itu pendengaran. Itu dengan cara itu. Ya, selain dari lewat Zoom. Nah, sekali lagi Zoom itu penting. Pertemuan seperti ini, itu kita dengar, wah, sehingga itu menguatkan lagi kebakaran. Waduh, puji Tuhan. Kita ngomong sendiri dalam merah, puji Tuhan. Orang di samping melihat, ada apa? Nggak ada apa-apa kok, kenapa dia puji Tuhan? Itu Bapak Ibu, manusia rohani. Nggak dilihat, kita bisa menilai segala sesuatu. Orang lain tidak bisa menilai kita. Kok tiba-tiba Pak Charles di lampu merah, puji Tuhan, pegang motor nih. Ada yang dia dengar firman Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu belanja di warung, tapi dia merenung tadi pagi saya di Zoom, lucunya, tapi itu firmannya. Puji Tuhan. Ya Bu, sayurnya berapa? Kenapa puji Tuhan Bu? Bingung. Yang penjual sayur. Enggak, tadi ada ini. Itu hal-hal yang berakar firman Tuhan itu di dalam kita. Berakar dan bertumbuh. Tanpa kita sadari ada kekuatan yang terjadi. Baik, sekarang saya mau berbicara secara manusia duniawi. Orang-orang terkaya, orang-orang tersukses. Mereka bekerja membanting tulang. Itu konvensional. Orang-orang kaya yang sukses sekarang bekerja pakai pikiran, pakai otak. Kesuksesan mereka dengan merubah cara pikir mereka dalam lingkup usahanya yang dijalankan. Sadarkah Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah yang lebih dahulu memberikan kepada kita itu. Roma 12 ayat 2. Di sana dikatakan, berubahlah, jangan menjadi seperti dunia ini. Sama Allah berbicara apa?
pembaharuan budi kita, mindset kita, berpikir kita. Berpikir yang mana? Kembali lagi ke dasarnya. Datanglah kepada firman kebenaran, itu yang akan membentuk pola pikir kita, sehingga kita bisa mengenal dan mengetahui apa kehendak Allah, apa yang benar, yang baik, dan yang sempurna menurut kebenaran yang menjadi milik kita. Kita sudah menjadi milik kebenaran. Kebenaran menjadi milik kita. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita ada di dalam Kristus. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan oleh Roh yang Kudus. Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Wow, ini tidak pernah putus. Ini mengakar ayat ini. Saya percaya pasti Naga pasti nggak bisa lupa ayat itu. Biar dikasih lupa pun dia pasti tetap ingat itu. Ya. Karena dalam kesaksiannya selalu dia mau ungkapkan hal itu. Dari ucapannya selalu itu. Oh, apa karena pasti Naga jago menghafal? Jangan lupa Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tapi bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus hidup di dalam kita. Kehidupan Kristus itulah yang memberi kita kekuatan, pengertian, ya, kekuatan ingatan kita akan kasih Allah, sehingga itulah yang membuat kita sebagai kepala keluarga kita mempunyai kekuatan untuk berjalan memimpin keluarga kita di dalam kasih Tuhan. Satu orang saya bisa saksikan dalam hal ini sebagai kepala keluarga yang Tuhan pimpin, membimbing anak-anaknya, bukan cuma sekedar menjadi jago musik, ya, jago dalam mengatur kamera dalam ibadah kita. Itu kalau berbicara jago, itu skill. Tetapi ada kasih karunia-Nya. Maaf, saya sebutkan ini Pak Charles, karena teladan itu ada. Ini fakta, saya tidak bisa bilang fakta. Kesempurnaan karya Kristus di dalam Bapak Charles Simamora, ya, itu nyata dalam lingkup yang kita bicarakan ini, keluarga. Anak tadi nyanyi, ku cinta keluarga Tuhan. Kenapa anak-anak bisa nyanyi itu seperti itu? Itu nyanyian Stan Jerry dulu itu. Apa yang kita lihat dari sini? Oh, saya ingin jadi seperti Pak Charles. Jangan. Gak akan pernah berhasil kalau kita mau jadi seperti Pak Charles. Datang pada pengetahuan akan kebenaran itu. Kembali lagi kepada kehendak Allah. Allah yang menghendaki, bukan kita. Ya. Apa yang kita ingin jadi, ya, untuk kemudian berdoa, Tuhan saya ingin Tuhan seperti yang kau mau. Tuhan bilang, dengan apa yang kau bilang. Nah, itu kan. Artinya gimana? Firman Tuhan. Saya terkesan dengan komentar dari Ketua Umum kita, Bapak Pendeta Tommy Dixon. Ya. Tanpa iman adalah dosa. Artinya apa di sini? Allah ingin menyatakan kepada semua, bukan hanya orang percaya. Karena ini dalam lingkup kasih karunia-Nya, semua harus tahu bahwa Allah membenci dosa. Tetapi bagaimana dengan kita yang sudah percaya, sudah dihapus dosa kita? Dari iman bertolak kepada iman. Roma 1 ayat 17 itu. Dari iman yang mana? Iman yang di ayat 16. Kuasa kekuatan Allah itulah iman. Iman apa? Iman Kristus. Oleh karena iman Kristus kita beroleh iman keselamatan kita. Oke, kita lanjut lagi sekarang ayat 17. Ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ini yang barusan kita dengarkan, apa yang barusan saya lakukan, ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita berada di dalam firman. Kita lagi datang pada firman yang sekarang ini, ya. Dan imannya bekerja di dalam kita. Ya.
Nah, sekarang kita sampai kepada spesifikasi dalam lebih kepada keluarga itu sendiri. Masuk ke dalam ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah, suami pakai ayat ini, padahal bilang ke Ibu Bet, ya, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Apakah demikian? Tuhan tidak berbicara kepada saya untuk saya berbicara mengenai tunduknya dia kepada saya. Ini firman Tuhan langsung kepada Ibu Bet. Dan saya mengerti, oh terima kasih Tuhan. Tuhan ada bilang harus tunduk. Harusnya itu yang kita lakukan, ucapan syukur. Nah, bagaimana sih Ibu Bet tanya, bagaimana Pak? Ya, saya harus tunduk sama kamu begitu terus. Itu pikiran manusia. Ya. Tetapi menurut kebenaran Allah, ya, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jangan lupa kata di dalam Tuhan itu. Kenapa di dalam Tuhan? Itu digambarkan seperti apa yang dikatakan di Efesus pasal 5. Seperti jemaat kepada Kristus. Istri kita dalam keluarga kecil kita itu merupakan jemaat. Dia taat pada suami karena apa? Seperti dia taat pada Kristus. Kenapa kamu nggak setrika baju saya kepada? Itu bukan satu hal yang tidak perlu saya berbicara seperti itu. Dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan sebagai istri. Tetapi dia harus datang kepada firman Tuhan. Istri harus datang kepada firman Tuhan. Kita semua ini nggak lepas dari kehendak Allah ya. Mau istri ke, mau suami ke, ya, anak, ya, orang tua, datang lagi kembali kepada firman Allah. Sehingga dia mengerti bagaimana dia ingin mengasihi suami sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Ya. Dan seperti jemaat terhadap Kristus. 19. Suami-suami kasihilah istrimu, janganlah berlaku kasar terhadap dia. Wah, ini sebalikannya sama aja. Ada suami yang bisa berlaku kasar, ada suami yang bingung ngadepin istri, ada suami yang masa bodoh, ya. Ada yang suami menunjukkan bahwa oh saya di dalam Tuhan, jadi saya harus sabar. Tapi hatinya membara-bara. Dan akhirnya dia berteriak sendiri dengan sekuat-kuatnya. Au! Karena dia tidak mau, dia mau berusaha untuk seperti yang Tuhan mau. Gak bisa. Kita gak bisa usahakan itu dengan secara daging. Akhirnya apa? Daging itu menjerit sendiri. Di sudut ruangan entah di mana dia menjerit, atau mungkin dia pukul tembok. Saya nggak mau, saya mesti kasih istri saya berdiri baik, saya pukul pintu ini, bang, pukul lemari. Itu cara daging. Kita manusia rohani tidak seperti itu. Lalu apa yang harus kami lakukan sebagai suami-suami, ya, yang rohani? Kehendak Allah lagi. Jangan kehendak kita. Kehendak kita tembok. Kehendak Allah, dengar kata-kata. Itu sederhana, ya. Seperti apa? Seperti Kristus kepada jemaat. Wah, gimana sih Kristus pada jemaat? Wow, ini luas. Kalau kita bicara skup keluarga, kita di dalam keluarga selaku bapak, ya, itu mungkin imam, mungkin pendeta. Siapa jemaatnya? Istri dan anak-anak. Lalu siapa? Apa tadi dibilang sinode ya? Sinodenya siapa kalau di rumah ini? Yesus sendiri sinodenya. Ya, peraturannya ada nih. Baca di Wahyu Rahasia yang udah bukakan, kau simpan sekian lama, lalu kau diamkan saja, kau simpan lagi. Firman rahasia ini tidak kau gali. Bodohnya kita. Satu kebodohan yang luar biasa. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Saya juga masih mempunyai orang tua, walaupun saya mempunyai anak sekarang ini, bahkan cucu. Masih ada orang tua, taatilah dia. Sebagaimana kita menaati orang tua seperti yang Kristus masuk. Nah, kembali lagi ke dasar. Selalu kita kembali ke dasar. Apa dasarnya? Kehendak Allah. Ya. Orang tua saya sudah tua.
Bahkan dia yang memberitakan Injil keselamatan ke saya. Sekarang terbalik, dia menanyakan lagi kepada saya, kenapa? Sudah terlalu tua. Ya, itu harus saya bangun lagi. Saya ajak lagi dia datang kepada kebenaran. Dengan apa? Dengan cara apa? Karena jauh dia di Pamulang. Zoom. Ada Zoom keluarga. Ya. Bersyukur ada pandemi ini. Wah, kalau orang bilang, waduh, masa pandemi sisa sekali. Kita apapun keadaan kita, ya, kita senantiasa mengucap syukur. Ya. Nah, itulah kita kepada orang tua. Bapak Ibu sini mungkin ada yang sudah tidak punya orang tua. Kasihlah orang tua yang ada di sekitar kita. Yang ada di gereja, jemaat-jemaat, semua ini orang tua. Ya, kasihlah mereka. Ya. Nah, nanti ada yang ngasih saya, oh padahal seorang tua harus dikasih. Enggak, benar. Karena itu perintah Tuhan. Ya. Nanti Jonathan, Joel, dia mengasihi kita semua, bukan cuma saya, Pak Charles dan semua. Bukan main indahnya tadi lagu anak-anak bilang itu. Ku cinta keluarga Tuhan. Keterikatan itu dibilang tadi di ayat berapa tuh? Ikatan kasih. Ikatlah dengan kasih di ayat berapa tadi itu ya? Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan itu. Ya itu mempersatukan. Ya. Oke, sekarang ayat 22. Kita masuk lagi. Ayat 21, sorry. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ini satu hal yang apa ya? Kalau barang itu, kalau di dalam dos barang ada gambar kertas, gelas retak, di luar dosnya rentan pecah, rentan rusak. Karena anak-anak kita itu ibarat lembaran kertas putih. Apa yang kita katakan tercoreng di atas kertas itu, ya, hati mereka lembut. Itu dibilang apa di sini? Janganlah sakiti hati anak. Kenapa punya orang tua harus memikirkan sakiti hati anaknya? Karena orang tua merasa dia sudah capek ngurus rumah tangga, ibunya ngurus rumah tangga, bapaknya bekerja, banting tulang sampai di rumah, anaknya nakal dan hatinya panas, dan akhirnya dipukul tuh anak itu. Gak apa-apa. Amsal bilang ya silakan, rotan, di ujung rotan ada pendidikan, betul. Tapi kalau terus di rotan, anak tidak memperoleh pengertian akan kebenaran. Bapak saya kemarin duduk di mimbar, berbicara begitu baik tentang kasih Tuhan. Saya dipukul habis-habisan di rumah, tapi tanpa dikasih pengertian. Bisa dibayangkan itu ya. Hati anak-anak itu. Ini penting. Ya. Saya mengerti sekali bagaimana sebagai anak ketika orang tua mendidik saya mengerti sekali. Ya. Tidak perlu saya ceritakan bagaimana itu, tetapi saya mengerti bagaimana hati anak itu. Ketika orang tua itu membuat tawar hatinya, bahasa Jawanya, ya, no respect. Keren banget bahasa Jawanya, no respect. Tidak ada lagi menghormati orang tua. Bagaimana kita mau dihormati? Kita menyakiti hatinya. Bukan mendidik dia untuk mengenal akan Tuhan, tapi kita menyakiti hatinya untuk apa? Sengaja menyakiti. Tidak mungkin ada orang tua menyakiti hatinya. Tetapi orang itu merasa dia sudah terlalu letih bekerja dan anak itu nakal, ya, sehingga tidak lagi ada kesabaran, tidak lagi ingat akan pernah dia datang kepada Tuhan memberi tentang kesabaran itu, ya. Ini hal-hal yang penting. Sekali lagi jemaat ini punya dasar yang kuat. Orang-orang percaya yang memiliki meterai Kristus, meterai Roh Kudus, punya dasar yang kuat, ya, yaitu apa? Kehendak Allah tadi, ya, membuat semua orang dunia ini selamat. Tuhan mau semua orang selamat dan datang kepada pengetahuan. Itu dasar yang paling kuat, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dalam praktis kehidupan kita sehari-hari, baik secara pribadi maupun sebagai kepala keluarga atau pelayan jemaat, ya. Terima kasih, puji Tuhan, dasar ini, dasar yang kokoh. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam lingkup apa ini? Kehidupan manusia secara sosial pada umumnya. Orang percaya ada di situ. Dan semua manusia juga ada di dalam naungan kasih karunia dan damai sejahtera Allah.
Baik dia belum percaya ataupun telah percaya. Kenapa? Karena Kristus sudah mati. Sekali lagi kembali lagi ke pemberitaannya. Karena Kristus sudah mati untuk manusia, semua manusia. Dia sudah bangkit untuk semua manusia. Ini terulang-ulang terus. Kalau ada yang bosan, puji Tuhan. Ya, dia tahu apa upahnya. Ya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Wah, Pak Sinaga, pekerja-pekerja nih, Pak Roy, ya, Pak Penjahitan, ya, Pak Franklin, semua kepala keluarga yang bekerja mempunyai Tuhan. Ya, taatilah, tetapi seperti itu Tuhan. Artinya apa? Tidak hanya di depan mereka saja. Mereka tidak ada, kita tetap seperti itu. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang nggak pernah melihat kita. Ya. Kita punya Tuhan yang tetap setia mengamati kita. Setiap apapun yang kita lakukan diperhitungkannya untuk kita di sana mendapat upah. Kalau Tuhan kita di sini, ya di dunia ini, kita bekerja curi-curi waktu, atau kita bekerja sepenuh hati, ya. Selama itu gak ketahuan, gajinya gak dipotong. Ya Bu Risma, gajinya gak dipotong. Tapi kalau ketahuan, wah ternyata kemarin kau tidak kerja benar, itu bisa ketahuan juga mungkin dari laporan-laporannya. Kok laporannya gak gini, gak benar kerja ini, potong gaji. Tapi kalau Tuhan kita tidak pernah lengah, ya. Tidak pernah bisa kita bersembunyi dari Tuhan, tidak. Kenapa tidak bisa? Karena kita ada di dalam Dia, Bapak. Sekali lagi kita ada di dalam Dia. Kembali lagi kepada kasih karunia, ya. Baik, lanjut. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu tadi kita sudah tahu bahwa ketika kita bekerja, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan. Tuhan ada melihat saya dalam pekerjaan ini. Bekerja itu. Ya. Kenapa? Ketika Tuhan kita melihat kerajinan kita, kembali kehendak Allah terniang. Saya selalu kok bicara kehendakan penginjilan, selalu ingat Pak Novi saya. Itu orang gak pernah luput dari selalu ketemu orang diinjili, ketemu orang diinjili. Gitu juga Tuhan kita bisa kita beritakan. Bagaimana kita memberitakan kepada Dia? Kita tidak bertanggung jawab dalam pekerjaan yang dipercayakan Dia kepada kita. Ya. Lalu kita memberitakan percayaan Tuhan yang Tuhan percayakan pada kita untuk sampaikan kepada Dia. Aku aja kok nggak taat, apalagi Tuhan yang nggak kelihatan, kata Dia gitu. Itulah manusia. Tapi kita manusia rohani, kita tahu Allah kita setia, tidak pernah meninggalkan kita. Lanjut. Ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Oh, saya bekerja dari upah dari bos dapat, dari Tuhan juga dapat kita upah kita, ya. Ya, sebagai upah. Situ. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Dalam lingkup sosial ini, secara duniawi, kita lihat ayatnya yang terakhir di pasal 4 ayat pertama. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Ini tuan-tuan yang mana nih? Ini bos-bos yang sudah jadi bos tapi orang percaya, ya. Bagaimana dia memperlakukan karyawannya, itu harus tahu. Artinya orang yang menciptakan satu lapangan kerja bagi orang lain, itulah tuan-tuan, ya. Dan bagaimana kita selaku hamba kalau kita punya bos seperti itu? Nah, ini kebalikannya. Bagaimana kita sebagai hamba kalau kita punya bos orang percaya? 1 Timotius 6 ayat 2 bilang apa? Hendaklah kita lebih giat lagi bekerja, ya. Jangan mentang-mentang Tuhan kita orang percaya. Biasa ketemu di gereja setiap hari, ya. Ya tahulah. Oke, aku capek ini. Tidak bisa seperti itu. Justru kita harus lebih. Karena dua, dia orang percaya, Tuhan ada di dia dan Tuhan ada di kita. Itu dia. Atau ada kemungkinan Tuhan kita orang percaya, tetapi dia tidak pernah datang pada kebenaran. Nah, sebaliknya, kita sebagai yang percaya, yang sering datang kepada kebenaran,
bagilah pengetahuan itu kepada dia. Ya, kalau belum kita injili, tapi kalau sudah percaya Tuhan yang percaya ini, bisa jadi dia belum datang pada kepala. Dia tidak punya pengetahuan akan kebenaran yang bagaimana yang seharusnya, yang rahasia ini yang dibukakan pada kita. Kita bisa memberikan kepada dia pengetahuan itu. Baik. Dan kesimpulannya kita sampai masuk di ayat 2 di pasal 4 ayat 2 sampai dengan 6 inilah bagian kesimpulan dari kita. Ya. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ini semua baik kepala keluarga, siapapun kita, jemaat Allah ya. Ya. Ambil berdoa dan ucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus. Ya. Tolong doakan. Ada yang padahal sama Pak Charles pembicara sakit rahasia Kristus jangan dilawan. Belum tentu. Kalau Bapak Ibu Saudara datang lebih giat kepada firman Tuhan dan memperoleh pengertian, maaf Pak Charles, coba selidiki ayat ini dan bandingkan dengan ayat yang ini. Kira-kira ada nggak itu? Seperti itu. Jadi di sini sehingga kita bisa berbicara tentang rahasia Kristus. Yang karenanya aku dipenjara. Paulus menceritakan tentang dirinya. Kalau kita nggak dipenjara, kita bicara rahasia Kristus. Siapa bilang kita nggak dipenjara? Bapak Ibu, kita masih dipenjara oleh bejana kita, tubuh kita. Ya. Tubuh kita ini penjara sebetulnya. Ya. Ketika kita melihat itu dari sisi kedagingan kita. Kalau dari sisi rohani kita bersyukur, kita mengerti bahwa inilah bait Allah. Ya. Penjara ini. Tapi akan datang pikiran, ini penjara nih tubuh kita. Harus ingat itu. Memenjarakan apa? Memenjarakan keinginan manusia batiniah. Nah ini yang harus kita datang lagi kepada firman Tuhan. Akan beroleh pengertian mengenai bagaimana penguasaan diri. Ya. Ayat 4. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya itu tadi. Ya. Saling koreksi, saling membangun. Jangan takut dikoreksi. Saya akan terima. Padahal salah. Oke, mana salahnya ini? Menurut firman Tuhan yang ini. Nah, kalau bicara menurut firman Tuhan, siapapun kita, dalam posisi manapun pasti kita takut. Ya. Ujilah segala sesuatu dan pegang yang baik. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21 katakan. Itu dari Pak Novi, itu saya ingat itu, jadi tidak lupa. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Nah ini dia. Ya. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana harus memberi jawab kepada setiap orang. Setiap orang ini luas. Mau dia istri, anak, teman, seiman, ya bos, dan orang-orang lain, tetangga kita yang belum percaya. Ya. Supaya kita tahu memberi jawab. Apa yang kita beri jawab? Kita hanya memberi jawabannya kehendak Allah itu. Tidak ada lain. Ya. Pemberitaan Injil itu, ya, kehendak Allah itu. Karena itu dari situ kita punya dasar atau motivasi. Pacaran bilang motivasi kesungguhan kita itu ada dari situ. Kita tidak punya udang di balik batu kata pacaran ya. Kasih karunia Allah dan damai sejahteranya, ya. Sehingga Allah mau semua manusia diselamatkan dan datang pada pengetahuan akan kebenaran. Baik Bapak Ibu, saya akan menutup dengan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 1 sampai 3. Sehubungan dengan himpunan-himpunan yang sudah ada dan kita tahu ini. Ya. 1 Korintus pasal 11 ayat 1 sampai 3. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga jadi pengikut Kristus. Kita jadi pengikut Paulus, kenapa? Karena dari sana kita tahu rahasia dan kebenaran ini. Aku harus memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepada
yang Paulus teruskan kepada kita. Rosamon, Roma sampai Filemon, ya. Lalu selanjutnya, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu, nah, tadi kita udah berbicara di dalam rangkaian itu. Kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Itu ikatan damai sejahtera yang kita miliki. Sebelum kita tutup dalam doa, saya minta jemaat sekalian membacakan firman Tuhan bersama-sama dari Efesus pasal 5 ayat 32. Kita baca bersama-sama dari Efesus pasal 5 ayat 32. Ya, silakan. 1, 2, 3. Ya. Apa yang dikatakan di sana? Rahasia itu besar. Ya. Rahasia itu besar. Kita mengucap syukur, firman rahasia itu telah dilimpahkan kepada kita. Mari kita datang kepada firman rahasia ini. Kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa kami, dalam semula kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa ini, firman-Mu yang memberikan kami sukacita karena ada damai sejahtera Allah di sana. Dan banyak kasih karunia dan berisi kasih karunia yang akan Tuhan curahkan dalam kehidupan kami, dalam manusia baru kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang sudah Tuhan sediakan bagi kami sehingga saat ini Tuhan. Namun dalam pengharapan kami Tuhan, kami tetap menantikan janji Tuhan di mana Tuhan akan datang mengangkat kami. Karena itulah kekuatan pengharapan kami Tuhan. Sehingga dari kehendak-Mu kami boleh mengerti, semakin kami memberitakan kehendak Tuhan, semakin nyata bagi dunia dan semakin nyata bagi kita. Ketika penolakan-penolakan terjadi, tetap kita ada sukacita. Ketika mereka percaya, kita lebih lagi bersukacita. Kalaupun tetap ditolak, itu adalah tandanya tidak lama lagi Tuhan akan datang ketika penolakan itu penuh. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hikmat yang daripada-Mu Tuhan pada siang hari ini, sehingga kami beroleh sukacita di hari bahagia ini, di hari bahagia di mana keluarga Bapak Franklin dan istri merayakan anniversary-nya, dan juga anak terkasih Gracelyn yang merayakan ulang tahunnya Tuhan. Itulah berkat Tuhan yang besar bagi kepala keluarga Bapak Franklin dan Ibu Farah, juga anak-anak. Biarlah kasih karunia Tuhan memberi memimpin Bapak Franklin dan Ibu dalam hikmat pengertian Tuhan, sehingga itu menjadi ucapan syukur bagi kami semua demi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dan hidup di dalam kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.